Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua rumah warga di permukiman padat di Tarakan terbakar. Polisi masih menyelidiki sumber api. Satpol PP Kaltim makin menggencarkan razia parkir liar. Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan diderek dan diberikan peringatan. Pemahaman sistem asrama masih kurang. Sekolah rakyat di Samarinda, Kalimantan Timur hingga kini masih minim peserta didik. Petugas pemadam kebakaran di Tarakan ini masih berupaya untuk memadamkan sisa-sisa kobaran yang membakar rumah warga. Lokasi kejadiannya di RT 34, Kelurahan Sebengkok pada Minggu siang. Tercatat 2 rumah hangus dilalap api. Sejauh ini api pertama muncul dari rumah pasangan yang bekerja sebagai penyapu jalan. Warga lain yang rumahnya terbakar mengaku tidak menduga dengan kejadian tersebut. Saat api mulai berkobar, dirinya hanya berupaya menyelamatkan diri bersama anak-anaknya. Akibatnya, tak satu pun harta benda yang berhasil ia selamatkan. Disebutkannya kobaran pertama terlihat dari bagian dapur rumahnya. Berapa menit tuh Bu? Ada sempat kedengaran ledakan atau apa? Saya belum ada kedengaran ledakan, tapi bilangnya orang-orang ada. Sudah pas aku naik di sini kan, aku selamatkan aja anakku. Yang jelas dari arah dapur ya? Iya. Ada berapa menit sampai kena rumah kita? Kurang tahu berapa menit karena aku pergi sudah itu belum masih apinya Tapi pertama kamarku dikena. Oh, kamar sebelah? Sebelah dindingnya juga dia. Sebelah dinding ya? Iya. Ada informasi Bu, gara-gara apa rumah tetangga Aku nggak kita? tahu gara-gara apa, saya nggak tahu. Yang penting menyala sudah dapurnya. Pihak damkar mengaku upaya dan kerja cepat telah mereka lakukan sesaat setelah menerima informasi kebakaran. Untuk pemadaman dan pendinginan, mereka membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Personil dari sektor barat Regu C semua hadir, kemudian dibantu semua dari Regu C yang off, bantu dari Mako, kemudian di backup juga dari PDAM ada, PMI ada, PLM juga ada, dari Kolakar juga ada tadi. Pak, berapa lama proses pemadaman sampai pendinginan? Lumayan Mbak ya, karena memang kita turun gunung agak terus asap juga tadi itu Iya. sekitar berapa 45 menit tadi Mbak. Petugas memastikan musibah ini tidak memakan korban jiwa. Terkait sebab timbulnya kobaran api, pihak damkar menyerahkan kepada polisi untuk menyelidikinya. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Penyelidikan sumber api pada kebakaran hunian pekerja Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara masih dilakukan. Ini dijelaskan oleh Kapolres Penajam Pasir Utara yang datang langsung ke lokasi pasca kejadian. Dari hasil interogasi dari beberapa saksi, didapat keterangan jika di dalam bangunan tersebut, para pekerja terbiasa menggunakan alat elektronik tambahan berupa charger atau pengisian daya ponsel, alat pemanas air, dan beberapa sambungan lainnya.
Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan peralatan tambahan inilah yang menjadi sumber munculnya kobaran. Beberapa saksi yang berhasil kita interogasi awal, itu memang ada kebiasaan menyalakan alat elektronik tambahan di luar yang diperbolehkan oleh pengelola. Jadi kebiasaan seperti ngecas HP, kemudian dugaan awal ini ngecas HP, kemudian menggunakan pemanas air ataupun ngecas baterai untuk vape ataupun untuk power bank, itu kebiasaan itu tentunya semuanya juga melakukan. Tinggal kita menentukan apakah kebiasaan itu menjadi penyebab awal mula api. Meski kebakaran ini telah menghanguskan hunian pekerja, namun pihak otorita memastikan musibah kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa. Sejauh ini pihak otoritas juga masih menunggu hasil olah TKP dari tim Inafis Polres PPU dan Polda Kaltim. Perlu kami tegaskan di sini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Seluruh pekerja sudah didata dalam keadaan baik dan telah dipindahkan ke hunian lainnya. Tower ini terdiri dari 4 lantai dengan total 56 kamar dan dihuni sekitar 608 pekerja konstruksi. Dampak dari kebakaran ini menyebabkan 608 pekerja konstruksi yang menempati Tower 14 harus dipindahkan ke Tower 2 dan Tower 6. Ini karena pasca kebakaran kondisi tower tidak lagi memungkinkan untuk dijadikan hunian. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Aktivitas memasak di dapur umum ini dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat bersama Tagana Samarinda. Pekerjaan ini mereka lakukan untuk meringankan beban warga yang jadi korban kebakaran padat Jalan Pangeran Diponegoro, Gang Selamat, Samarinda Kota, Kamis subuh. Pekerja sosial mengaku kegiatan seperti ini biasa mereka lakukan untuk membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah. Proses memasaknya pun mereka lakukan pagi hari, agar saat makanan tersebut disantap pada siang harinya masih terasa hangat. Sedangkan bahan bakunya berasal dari pemerintah kota dan donatur warga. Alhamdulillah hari ini kita lagi bungkusi untuk korban kebakaran di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, bersama-sama Ibu Tagana dan Ibu PSM. Oh ya, ini apa nih Bu yang dibungkus nih Bu hari ini Bu? Ini nasi, kebetulan ini telur dadar sambil goreng tahu, nasi untuk sarapan siang, makan siang. Dari jam berapa masak nih Bu? Mulai jam 6 tadi. Pagi ya, sudah pagi udah masak ya? Iya, soalnya biar panas-panas. Dapur umum ini mulai berdiri sejak Kamis siang. Awalnya, dapur umum ini dibuka selama 3 hari, namun atas permintaan pihak kelurahan, durasinya diperpanjang hingga 6 hari. Dalam sehari mereka harus menyiapkan 200 bungkus nasi untuk dibagikan kepada para korban. Nah, jadi untuk saat mulai berdirinya dapur umum dari saat kejadian pagi kita sudah mendirikan dapur umum. Artinya mulai sejak hari apa ini? Sejak hari Kamis. Hari Kamis kemarin itu kita hanya 3 hari karena ada permintaan dari pihak kelurahan dan kecamatan. Jadi kita tambah hari lagi sampai hari Selasa. Untuk dalam sehari ini berapa kali masak Bang? Untuk dalam 1 hari sekitaran 200 bungkus. Untuk 2 kali masak 1 hari. Kebakaran hebat di permukiman padat Jalan Pangeran Diponegoro, Gang Selamat, Samarinda Kota ini terjadi pada Kamis subuh pekan lalu. Musibah tidak terduga itu menyebabkan 20 rumah warga ludes dilalap api.
Sejauh ini penyebab pasti munculnya kobaran api di kawasan padat itu masih diselidiki polisi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tenda pengungsian untuk korban kebakaran ini nantinya digunakan oleh korban kebakaran di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda Kota. Tenda berukuran cukup besar karena jumlah korbannya juga cukup banyak. Sejatinya, tenda penampungan ini hanya didirikan selama 3 hari. Namun akibat banyaknya jumlah korban yang ditampung, sehingga petugas memperpanjang waktunya hingga 6 hari. Tenda mereka bisa menampung hingga 200 jiwa. Dijadwalkan 3 hari. Nah, terus ada penambahan lagi menjadi 6 hari. Mungkin nanti di hari Selasa baru selesai untuk pemakaian tendanya. Kebetulan ini juga pengungsi juga masih ada. Terus ada tambahan lagi untuk ke depannya ini dari dapur umum juga menambah waktu. Jadi kita semuanya sekitar 6 hari lah. Sekarang ini yang kita melihat data dari kelurahan itu sekitar kurang lebih 200 jiwa, Pak. Korban kebakaran mengaku bantuan untuk makanan dan pakaian tidak kurang. Mereka merasa terharu atas bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan petugas di Samarinda. Itu ada 3 orang. 3 orang. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari terutama makan, kemudian dan lain ini gimana kebutuhannya? Apakah terpenuhi di tenda ini? Untuk kebutuhan makan alhamdulillah terpenuhi semua. Untuk pakaian juga alhamdulillah terpenuhi semua. Ada kurangnya siapa tahu? Kalau kekurangan ya malah kelebihan sih ya, banyak banget di sini. Banyak sekali. Ya, terima kasih banyak atas bantuan semua warga Samarinda. Kalau emasnya sendiri tinggal di Gang Selamat ini memang asli penduduk sini atau menyewa? Saya dari kecil di sini. Oh, berarti penduduk sini asli ya? Asli. Meski kebutuhannya tercukupi, namun para korban mulai diliputi resah. Mereka kebingungan mencari tempat berteduh. Untuk itulah pemerintah kota diharapkan ikut meringankan bebannya agar bisa kembali mendirikan rumah yang kini rata dengan tanah. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Samarinda pada Sabtu dini hari menyebabkan 2 pohon tumbang. Peristiwa yang terjadi di perumahan Gerilya Indah Mugirejo, Sungai Pinang itu menyebabkan rumah warga rusak tertimpa batang pohon. Peristiwa ini pun menyebabkan seorang ibu terluka di bagian kakinya. Salah satu warga menyebut peristiwa pohon tumbang ini terjadi pukul 9 WITA saat penghuni rumah tengah makan bersama. Saat itulah secara tiba-tiba pohon besar yang berdiri di perbukitan tumbang dan menimpa rumahnya. Kondisi ini menyebabkan para penghuni panik dan takut berada di dalam rumah. Tiba-tiba blok kayak gitu katanya, jadi dia posisinya ya enggak di luar, memang di dalam kamar. Dalam kamar ya? Itu masih ada piringnya sama sayurnya. Jadi kayu itu jatuh ke kakinya. Yang anaknya sih ada tangannya luka kayak mungkin keselahu tadi saya suruh ngurut katanya sakit, saya tarik aja tak sakit tangannya. Jadi sekarang di rumah saya mereka. Di rumah. Jam berapa tadi kejadiannya? Jam 9. Jam 9. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pohon tumbang ini apa aja? Yang rusak itu di dalam tuh sengnya gugur, hancur kayunya. Orangnya takut sudah, bilang aku nggak mau lagi sudah tidur di situ. Pohon di perbukitan ini tumbang akibat kondisi tanahnya labil setelah diguyur hujan sejak dini hari. Tercatat 2 pohon yang tumbang secara bersamaan. Jam 4 subuh tadi kan hujan, dan sekitar jam 9, 2 batang pohon yang kebetulan posisinya di atas bukit, di bawahnya batu, jadi tergelincir, berdampak kepada 1 unit rumah, dan saat ini sudah dikosongkan, warga mengungsi,
Dan seluruh dari kelurahan, Babinsa, Babin Katimas, TNI Polri, relawan, semua turun di sini untuk membantu melaksanakan penanganan. BBD juga masyarakat juga ada tagana, maksud saya dari relawan kebencanaan juga ikut membantu pemotongan supaya segera diselesaikan. Setelah itu nanti dalam penanganan sementara kita coba pasang terpal. Dampak dari peristiwa ini menyebabkan salah satu penghuni rumah dilarikan ke rumah sakit akibat kakinya terluka. Untuk meringankan beban pemilik rumah, petugas gabungan turun tangan menyingkirkan batang pohon dari rumah tersebut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.